mengajukan pertanyaan, kami hanya menanggapi aja terkait lokasi yang sudah ditunjukkan oleh tim penasihat hukum dari pemohon, sudah terlampir dalam berkas perkara dan juga sudah dilakukan berita acara rekonstruksi pada saat itu dalam perkara aku. Cukup ya. Kita lanjut. Ya, sisa dua lokasi. Mana? Dua lokasi lagi. Ya, warung di depan Man 2 sama di jalan ya. Ya, tolong dibuka jalan ya, tolong dibuka jalan. Ayo mulia. Ya, yang mulia. Tolong dibuka jalan, tolong dibuka jalan. Tolong dibuka jalan. Tadi keterangan dari termohon Tolong dibuka jalan. tanggapannya bahwa rekonstruksi sudah pernah dilakukan di TKP dari kendala masuk dalam Jangan jauh. bukti. Obrok lewat. Tolong dibuka jalan terus yuk. Yang mulia, mereka nongkrong di sini yang mulia. Ya, mereka nongkrong di sini. Nanti kita akan menuju ke warung Madura. Mohon perhatian kepada yang mulia dan juga termohon untuk melihat posisi jarak dan di sini ada sedikit menikung sebenarnya yang mulia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa mereka pada malam hari ada di sini dengan penerangan yang minim, ya. Saudara Air dan Dede bisa melihat dari sana. Tolong kasih jalan, kita mau ke warung Madura. Tolong kasih jalan, kita mau ke warung Madura. Ya, sedikit menikung yang mulia. Tolong kasih jalan, kita mau ke warung Madura. Bantuan Pasopati untuk mengertis jalan dan berjalan terus, berjalan terus. Pak Pasopati berjalan terus. Berjalan terus, Pak Pasopati. Di dalam dakwaan disebut dan itu jaraknya 50 meter di dalam dakwaan, tapi senyatanya ini lebih kurang 120 meter. Dan ya, dia katakan 50 meter jaraknya ke warung Madura. Nah, kita lihat. Tolong mau ke warung Madura. Menghitung jarak. Tadi di mana posisinya? Tadi yang tadi saya lihat. Ya, coba bisa lihat kan berapa meter itu, Pak? Yang tadi tembakannya Mereka nongkrong. ya, ada dari sana. Terus kita akan ke sana. Jadi kita bisa hitung berapa meter sebenarnya, ya. Jadi bisa ketahui jarak pandang dan sebagainya. Yuk. Ayo, Pak. Tolong kasih jalan teman-teman sekalian. Jalan lagi nih. Ini jaraknya lebih dari 100 meter, Pak. Bisa dicek dari tempat tongkrongan perjalanan sebagai misi live. Ibunya ini di belakang. Baru nih, sini baru nih. Iya, pernah telepon. Ini yang mulia. Oh iya ya. Ya. Kelihatan harus wajah orangnya. Jadi sekarang kita akan menuju
sekarang kita akan menuju ke tempat warung Madura yang dikatakan di mana AF saat itu memberikan kesaksiannya bahwa melihat langsung di berita acara dinyatakan berjarak 50 meter. Namun sekarang sedang dibuktikan apakah betul jarak tersebut dan apakah memungkinkan dari jarak yang cukup jauh ini pada saat kita berjalan, apakah memungkinkan AF bisa melihat langsung dengan mata lepas seperti itu dalam kondisi malam dan juga kondisi saat itu sedang gerimis hujan. Dan ini kita sudah sampai. Versi dakwaan. Ayo Pak, Pak Renanda, masuk Pak. Masuk. Selamat. Ayo Pak, ayo Bu, sini Bu. Menurut versi dakwaan bahwa Dede dan Ayah itu melihat terpidana itu di sana melakukan pelemparan, bahkan mengenal wajahnya segala macam dan jenis motornya. Mungkin kita lihat dari atas untuk menggeser ke arah ya. Dari mana Dede? Dede. Ada. Harap tenang dulu, saya hanya ingin Jadi agak nikung. Baik. Ini dalam dakwaan sekitar 200 meter ya? Di dakwaan 200 ada nih. Adalah AF dan Dede ya? Iya. Ini pedagang rokok ini. Bapak betul 2016 jualan di sini? Iya. Betul. Dari tahun berapa jualan di sini? Tahun 2016 awal. 2016 awal. Pada saat tanggal 27 malam minggu Bapak di sini berjualan sampai jam berapa? Jam 12 tutup. Ada nggak Pak Dede ini membeli rokok pada saat itu? Bapak ingat nggak? Saya tangan tahu Nggak tahu. Kenalnya KF ya, Pak. Kenalnya KF. Oh, kenalnya sama. Yang paling lama kan AF. kalau air nggak ada. Nggak ada beli rokok. Nggak ada beli rokok pada saat itu. Ada nggak dengar suara motor-motor Nggak ada. gereng-gereng gitu? Kejar-kejaran gitu. Nggak ada. Standing. Ada. Bapak kan tutup. Bapak kan tutup jam 12 ya. Toko kan. Kayu-kayu sini Pak. Orang beli rokok ada kecelakaan. Oh gitu. Bukan lempar batu lewat. Itu. Nggak ada. Nggak ada. Yang mau gelap nggak ada. Pak, biasanya di sini ada nggak geng-geng motor yang suka lewat? Nah, ada. Yang dulu. Oh, memang di sini. Iya. Tapi jam 2, jam 1. Oh, di atas dari pokoknya di atas jam 12 ya. Nggak ada. Habis ya? Cukup dari termohon? Ada pertanyaan? Cukup ya? Mohon cukup ya? Oh, silakan Pak. Lapangan kurang lebih beli rokok di sini Pak. Cuman yang beli rokok saya. Terus baik cucian, dan lagi cucian yang ngopi kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah. Udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak. 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, saya Pak. Itu berarti yang di depan itu kan ada mobil parkir. Berarti depannya lagi. Sananya lagi. Yang tadi gang tadi itu. Yang gang tadi yang tempat kejadian. Iya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak kelihatannya. Berarti sananya SMP ya? Iya, Bu. Depan pas persis cucian itu Pak. Pertama kali. Depan pas cucian Pak. Kemarin AF itu bilangnya di sini waktu beli rokok Emang beli sendirian. Madura, soalnya Madura kan satu-satu di sini. Iya, saya sama Ayam, cuman Ayam belum di sebelah Bu. Nggak, itu Saya beli pengalaman rokok. AF lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua Bu.
Baik, kita lanjut. Oke, buka jalan. Teman-teman sekalian, silakan mobil mau tunggu di sini atau ke sana, Pak? Ya, mobilnya kemari. Ke sana, Pak. Yuk. Speaker langsung ke jembatan aja. Mana? Ya. Dan itu tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Dede akhirnya memberikan keterangan terkait kesaksian AF yang sudah dicabut juga oleh Dede, di mana di malam kejadian bahwa sebenarnya tidak ada terjadi pengeroyokan bahkan pelemparan apalagi pembunuhan, karena Dede sendiri bersama AF hanyalah memberi rokok dan juga minuman seperti itu, dan akhirnya sekitar pukul 9 menyatakan kembali ke tempatnya bekerja, yakni di tempat steam cuci motor begitu yang bertepatan di sebelah SMP 11. Jadi jika misalnya terkait dengan kesaksian Dede yang seperti itu menyatakan bahwa pada pukul 9 dia sudah kembali dari warung Madura tadi dan ke tempat kerjanya, berarti peristiwa yang digambarkan terjadi pengeroyokan, bahkan kejar-kejaran hingga pembunuhan, tentunya ini menjadi tidak relevan karena di jam 9 itu dalam berita acara persidangan justru menyatakan bahwa Vina dan Eki dilakukan pengeroyokan dan juga eksekusi di depan SMP 11 yang akhirnya dibawa ke lahan kosong. Dan tentu dengan waktu frame atau time frame yang seperti ini sangat bertolak belakang dengan time frame yang terletak di berita acara persidangan di 2016 silam. Dan seperti tadi juga sudah dihitung jaraknya bahwa sangat jauh dan terdapat tikungan seperti itu yang tidak memungkinkan seseorang memandang di malam hari dengan kasat mata begitu saja bisa melihat langsung dari jarak yang cukup jauh sekitar 50 hingga 100 meter. Dan sekarang akan menuju majelis hakim dan juga tim kuasa hukum serta jaksa akan menuju ke jembatan Talun, di mana di versi berita acara menyatakan bahwa setelah dieksekusi di lahan kosong tadi, kemudian dipindahkan jenazahnya ke jembatan Talun. Dan ini ingin membuktikan apakah memungkinkan jika sudah dilakukan pembunuhan, apalagi sekaligus pemerkosaan, apakah memungkinkan bisa sekaligus memindahkan jenazah seperti itu. Dan Pak Oto sudah berangkat. Oto, sampai jumpa di jembatan Talun, Pak. Ya, sudah berangkat. Sepertinya tim kuasa hukum sudah siap dan juga dari majelis hakim sudah bersiap. Pak Hakim, lancar terus, Pak. Lancar sampai jembatan Talun, dan tentunya kita akan melihat seperti apa nantinya akan dihadirkan saksi-saksi yang juga melihat langsung peristiwa yang sebenarnya. Mereka melihat justru kecelakaan tunggal lah yang akan disaksikan atau diceritakan, diberikan keterangannya seperti itu. Dan kita melihat majelis hakim dan juga tentunya tim jaksa sudah berangkat menuju lokasi di mana jembatan Talun adalah menjadi posisi atau titik terakhir untuk dilakukannya sidang pemeriksaan setempat ini. Dan sudah tampak kabarin nih kalau udah nggak naik, soalnya gue mau nyusul nih.
Ya, pemirsa, baru saja kita lihat tadi jalannya sidang pemeriksaan setempat di 7 lokasi, baru 6 lokasi. Ini menuju lokasi terakhir, ya ini adalah flyover Talun atau jembatan Talun. Kita kembali ke Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Pak Akhyar, tadi Anda mendengar dan melihat juga di beberapa tempat. Ini tadi saya sepakat dengan Anda bahwa kita patut apresiasi di sini, di mana hakim ini menjadi sebuah terobosan baru melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, sehingga kita lihat ada beberapa saksi bahkan di sini juga dihadirkan. Hakim mendengarkan langsung keterangan sejumlah saksi langsung di lokasi. Apa yang Anda catat, mungkin yang Anda lihat dari berjalannya sidang sejauh ini, Pak Akhyar? Kelihatannya ini semakin nampak perbedaan antara BAP di tahun 2016 dengan apa yang disampaikan oleh para terdakwa, ya, terpidana malahan, dan saksi-saksi yang tadi seperti yang penjual rokok, kemudian tadi yang jual sayur, apa itu yang Bu Nining kah? Bukan sih Pak, tadi kalau yang kita lihat tadi, yang kita dengar ibu tersebut itu adalah tetangga dari Pak RT Pasren. Oh, RT Pak Pasren ya. Mereka juga memberikan keterangan bahwa anak-anak itu suka menolong, membantu, dan baik-baik. Nah, ini semakin tampak perbedaan. Sekali lagi, keterangan yang mereka berikan tahun 2016 dengan keterangan atau fakta yang tadi dipertontonkan melalui televisi terhadap persidangan setempat. Jadi kelihatan perbedaan. Nah, tadi bagus juga ditanya saudara jaksa bagaimana mengenai masalah itu. Jaksa hanya menjelaskan bahwa lokasi-lokasi itu telah mereka lampirkan di dalam dakwaan kalau nggak salah tadi, ya. Nah, apakah artinya jaksa tetap akan bertahan terhadap berita acara yang ada di tahun 2016, atau nanti dengan melihat hasil persidangan hari ini mereka akan berubah? Tadi saya katakan, jikalau sekiranya jaksa mempunyai keyakinan terdapat perbedaan antara tahun 2016 dengan yang terjadi saat sekarang ini melalui mereka, ini kan jaksanya memang berbeda, ya. Jaksa yang dulu apakah ikut juga tentang ke lokasi atau tidak. Nah, menurut saya tidaklah ada suatu keharusan, ya, mempertahankan pendapat jika kita yakin pendapat yang dahulu itu memang keliru. Tidak ada salahnya kita mengakui fakta-fakta yang ada saat sekarang kalau memang kita yakin ini berbeda. Karena ujungnya adalah bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK ini. Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, ini yang harus diperhitungkan betul oleh JPU, pihak kejaksaan. Bahaslah di dalam tim, tentu kapan perlu harus disampaikan juga melalui Kejati, Jawa Barat ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan Agung. Bagaimana sikap kita? Nyatakan itu nggak mungkin sikap itu diambil sendiri oleh pihak Kajari, ya. Cirebon, itu nggak mungkin. Karena kasus besar pasti akan berlanjut. Itu menurut iman saya adalah ke Kejaksaan Agung. Okay. Itu perlu dibahas oleh bapak-bapak kita di situ. Jangan sampai nanti kalau kita bersekukuh yang tidak ada landasannya, katakan begitu, tentu kita nanti akan menanggung malu, ya. Ini itu akan lari nanti ke kredibel. Nah, baik lembaga yang harus kita pertahankan. Baik. Kalau ada kekeliruan, ada. Ya, bagaimana? Baik.
Pak Ahyar, tapi tadi ada nama, kita lihat ada nama Aep dan nama Rudiana yang sering kali disebut, tapi dua sosok ini tidak pernah muncul dalam persidangan. Perlukah ada sebuah terobosan baru atau haruskah ada mungkin pemanggilan paksa untuk kedua pihak ini untuk memperkuat lagi dari sidang-sidang atau hasil keputusan nanti menurut Anda, Pak? Yang bisa memanggil secara paksa itu kan atas perintah dari majelis, ya. Atau yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Kalau yang diajukan oleh pemohon, mereka tidak ada, sepengetahuan saya, tidak ada dasar untuk mereka memaksa seorang saksi itu adalah hadir. Ya, kecuali nanti pengadilan memerintahkan mereka hadir, kalau dia tidak mau bisa dijemput dengan paksa. Bisa juga mereka dipidana. Nah, ini kan masih belum ada sampai di saat itu, karena Aep ini kan yang mengajukan adalah JPU, ya, JPU kan, pihak negara. Jadi dia kalau menurut dia tidak harus datang, cukup demikian, ya mau apa? Siapa yang harus memerintahkan kecuali hakim? Hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Aep, itu nggak bisa jaksa untuk menolaknya. Oke, baik, Pak Ahyar, kita akan kembali ke lokasi sidang pemeriksaan setempat. Nampaknya para majelis hakim, tim pengacara dan jaksa sudah tiba di lokasi terakhir, yakni di flyover Talun atau jembatan Talun. Kita akan menuju lokasi tersebut. Jadi dari cerita tadi yang di tanah itu, katanya mereka kejar-kejaran sampai ke sini, ya kan? Kejar-kejaran sampai sini. Disitulah, ya, disinilah dipukuli katanya si Egi dan Vina, ya kan? Nah, waktu kejadian menurut ceritanya mereka ini, nanti menceritakan disinilah yang Egi dan Egi itu bak motor yang ya ke atas ya, yang jumping gitu ya, gitu. Nah, setelah jatuh di sini. Nah, nanti kita lihat ini pembatas jalan ini itu sampai ke ujung sana, sehingga katanya setelah dia dipukuli, maka dibawalah mereka itu ke tempat tanah kosong. Tapi dia harus melewati sana dulu, harus putar. Nah, peristiwa yang kejadian itu disaksikan oleh saksi hari-hari. Coba ceritakan apa yang kau lihat dan di mana kau dulu. Posisi saya duduk di sana, saya bisa di sana, saya bisa nonton secara runut. Saya harus ke sana, Pak. Jadi siap, saya harus ke sana. Siap. Oh iya. Ya. Jalan. Pinjam. Pak Sopati untuk barikade majelis. Pak Sopati barikade majelis. Mobilnya ditutup juga nih. Ya, selamat sore. Biasanya kita mobilnya saat ini majelis terus mengecekkan lokasi atau ditemukannya Vina dan Egi. Saat ini tetap hati ya, maaf ya. Lagi sidang. Nah, ini saksi hadiah. Cukup. Audio ke. Itu aja ke mic. Iya yang mulia. Jadi ini saya tidak ingat karena ini ada yang saya maksudkan itu ya, ini ada turunan naik motor. Itu yang mulia, itu ada. Itu yang saya maksud yang turun itu ini Pak. Jadi saya duduk di sini, kita diberi
komunikasi sama pengendara motor orang lewat. Saya makan di sini, saya jalan dari sana. Di situ kalau tidak salah, kalau belum ditebang ada batang pohon mangga atau apa yang saya dikasih nasi di situ. Gitu. Jadi dari sini kamu lihat Ya, peristiwa? saya duduk di situ. Apa yang kamu lihat? Pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat ada orang kecelakaan, perempuan sama laki-laki berboncengan. Arah dari mana? Arah dari sana, Pak. Arah dari sana? Iya. Bagaimana posisi waktu berangkat ke sana? Waktu dari sana langsung jadi naiknya belok-belok kayak gini. Kayak ya siksak lah gitu. Terus ada diangkat motornya atau gimana? Kalau ngangkat saya nggak lihat ngangkatnya, cuman waktu sampai sini dia ngesrek gitu. Pelan apa ngebut? Ngesrek? Iya, dengan kecepatan tinggi, Pak. Ngesrek itu artinya apa? Ya ngesrek tuh gimana ya kalau bahasa saya itu ya kayak ngelosor gitu. Jatuh terus ngelosor Ya, gitu. orangnya ngantem tiang itu, sininya gitu. Seingat saya di situ tuh ada bangunan pabrik dulu, Pak. Apa gudang apa pabrik yang belum jadi. Di mana? Di seberang sana. Oh, coba kita lihat ya. Iya. Ada atau tidak ya? Motornya kenceng, Pak. Bahagia nggak ya Pak? Ya seneng-seneng gitu, Pak. Coba ke sana ya. Iya. Satu lagi yang naikin ini mana? Tadi, ya. Di lokasi. Dari sini dulu. Bail. Tiang itu. Ismail, saya Ya. Ayo, yang mulia. Nah setelah itu ada waktu motor itu mesrek lalu jatuh orang yang ngantuk tiang, itu ada orang turun naik sepeda motor berboncengan, orang dua motor satu boncengan. Iya dari sana Pak, dari arah sana. Iya tapi orang itu nggak mau nolong, langsung jalan. Di sini berarti yang jalan sana dari sana. Iya dari sana. Dari sana ada motor satu berhenti, nggak berani deketin juga. Setelah itu ada orang naik motor boncengan, ngampiri saya, nanyain saya ada apa kecelakaan. Langsung saya naruh nasi saya di sini. Orangnya minggirin motor di sini, kalau nggak salah saya langsung nyebrang bertiga, tapi saya nggak berani ngedeketin Pak, karena saya bukan orang sini, gitu. Tidak kenal saya, tidak kenal karena saya bukan orang sini. Setelah itu saya menyeberang bertiga, ada orang Pak di seberang sama orang naik motor, ada orang naik motor satu lagi di situ, langsung nanya, tapi bukan saya jawab, teman-teman yang di situ kecelakaan gitu. Setelah itu saya bilang tolong dong yang tahu kantor polisi terdekat lapor gitu Pak. Nah setelah itu ada orang lagi naik motor lawan arah dari sana boncengan. Nah setelah orang naik motor itu lawan arah datang, ada lagi orang jalan kaki. Nah setelah itu saya balik Pak nyari pas saya mau makan nasi saya udah dirubut-rubut, ya gitu Pak ceritanya. Jadi terus rame ada warga dari bawah situ, karena waktu kejadian itu juga ada orang-orang yang ngobrol masih rame di situ sebenarnya, gitu. Tapi mungkin saat itu pada nggak peduli gitu Pak. Polisi kamu ada lihat polisi datang? Ya. Itu yang saya suruh itu datang kan, orang yang saya suruh itu lapor polisi itu berangkat beberapa menit itu ada orang yang lawan arah itu tadi yang saya ceritakan. Sekitar 20 menit atau 15 menit itulah polisi datang Pak. Polisi datang. Ya terus ramai kan saya jadi nggak fokus lagi kan gitu. Jadi waktu itu polisi datang, korban masih ada di situ. ya masih Pak. Masih di situ. Iya masih. Dua-duanya ya? Iya dua-duanya masih. Motor Jojo masih di situ. Ya masih Pak, masih di situ. Oke. Sudah diberikan di persidangan. Ya. Sudah saya terangkan di persidangan Pak. Aman. Ismail perlu nggak? ada di sana kan nanti? Perlu. Gimana dia? Untuk Ismail. Ismail. Tolong Ismail. Oke.
Kacamata siapa yang mulia? Bukan. Dia ibu aja, ibu dulu. Yang mulia, kita dengarkan di lapangan kesaksian Ismail. Bapak betul melihat ada? Betul Pak. Ada apa? Kejadian apa? Kejadian kecelakaan laki dan perempuan. Kecelakaan apa itu? Kecelakaan motor tunggal Pak. Bukan mobil ya? Warna biru polisi. Mengendarai berapa orang pada saat itu? Sono jejak Pak. Zigzag. Iya jejak. Bapak sendiri? Iya sendiri. Posisi Bapak di mana? Dari sono Pak, saya. Berwarna-warna. Di mana Pak? Dari sini Pak, saya dari sono, dari Cirebon. Oh, Bapak berkendara juga? Iya, saya dibonceng sama anak angkat saya. Pada saat itu hujan enggak? Hujan, sorenya hujan gede Pak, malamnya itu hujan rintik Pak. Masih bisa diterobos lah ya kalau naik motor ya? Betul Pak. Masih bisa dilalui lah ya? Betul Pak. Di sini lah ya kejadiannya. Yang Bapak lihat setelah kejadian apa? Yang laki perempuan tengkurap Pak di sini. Yang posisi laki-laki perempuan Pak tengkurap. Tolong kasih jarak 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter pasang. 2 meter, 2 meter, kosongkan. Bisa turun, Pak. Oke, masuk, oke. Aduh, udah kejepit saya. Aduh, kejepit, aduh, dompet saya kejepit. Misi boleh? Misi. Di sana ya? Iya, sini. Cuma saya nggak nempel tembok apa gimana kepalanya? Ya kurang lebih berapa senti kan nempel tembok Pak. Yang pasti perempuan. Iya, cuma saya nggak berani nolong Pak. Sama dengan yang Bapak terangkan tadi. Iya, betul Pak. Ya. Iya, menempel. Yang perempuannya? Yang perempuan jaraknya nggak jauh Pak. Menempel? Iya, nggak jauh. Pokoknya Coba dipraktekkan, coba. Iya. Iya, betul Bang. Nah, ini laki-laki ya? Laki-laki, iya laki-laki. Ini laki-laki. Perempuannya depan. Kamu jadi perempuannya? Awas, tolong. Gini. Tinggal Pak, iya. Oh, jangan kamu lihat Saya berhenti Pak. Oh, kamu berhenti. Kamu tadinya dari sana naik motor ke sini. Dari sana dia jejak Pak, jejak kencang. Terus tadi. Ya, sebentar. Di mana kamu berhentinya? Awas, kosong sebelah sana. Tolong mundur. Nggak, di sebelah mana? Sebelah mana? Tolong tunjukin. Nggak, jaraknya berapa? Nggak, ini kan tiangnya. Ini kan tiangnya. Kamu di mana berhenti ya? Di sini Pak. Mereka di sini. Iya. Saya nggak turun dari motor. Oh, minggir motor. Iya. Oh, kamu tidak turun dari motor. Kamu tetap di motor. Kamu lihat. Iya. Oke. Nah, sebentar ya, sebentar. Oke, kamu kan melihat Duat masih tertelungkup. Oke. Kemudian siapa yang balikin? Silakan cerita. Tolong mundur dulu, ambil kelihatan nih. Coba. Pertama apa? Awalnya bukan. Awalnya ada yang ngasih tahu saya Pak. Ya enggak, di sini aja langsung cerita gimana kamu pas melihat. Pas ngelihat itu mayat itu laki-laki udah pada ngeletak Pak. Tertelungkup. Tertelungkup kayak tadi. Kayak tadi semua. Terus siapa? Kamu udah lihat dibalikin nggak? Sebelum polisi datang saya belum berani megang Pak. Siapa yang balikin? Saya Pak. Kamu yang balikin? Iya. Oke. Iya. Kamu kenapa dari sini pada waktu itu? Awalnya kan dari polisi belum datang kan nggak berani Pak. Saya datang itu udah ada orang 4, nggak tahu 5 di pinggiran rumput Pak. Waktu kejadian itu, Iya. kamu ada di sini nggak? Ada di bengkel Pak. Oh, di bengkel. Kenapa kau bisa ada di sini? Awalnya ada orang ngabarin Pak, warga. Oh, jadi kamu yang balikan mayat? Iya Pak. Dan membuka tali helm. Dan membuka terus cerita. Saya awalnya kan dikasih tahu sama polisi tuh, Mas coba bantuin. Saya bantuin lah. Saya balikan mayat itu Pak. Terus saya balik, nggak ada yang berani ngebuka helm tuh Pak. Nah, saya beraniin karena saya belum melihat ininya darahnya. Awalnya kan saya berani tuh, saya buka lah. Klikan helmnya tuh Pak. Saya buka, gumpalan darah di sini Pak. Di sini banyak banget darah tuh. Terus saya nggak berani. Awalnya saya mau ngeberanin buka
helm. Karena saya lihat darah, saya nggak berani. Saya nyuruh yang di belakang saya. Tahu itu yang di belakang saya orang mana nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Kemudian pengangkat yang ngangkat mobil rangernya ada di sana atau di sini? Mobil rangernya di seberang. Seberang. Iya. Oke, kamu ngangkat yang cewek. Cewek. Ada nggak selain itu orang yang ngangkat? Selain kamu ada nggak yang ngangkat? Ada, Pak. Siapa namanya? Nggak tahu, saya nggak kenal warga, Pak. Yang setelah Warga sekarang yang udah berkerumun di sini, Pak. Kamu tahu nggak yang mengangkat itu Suroto? Suroto waktu itu datang sama polisi, Pak. Suroto datang dia sama polisi. ikut ngangkat nggak? Kurang tahu, Pak. Saya nggak. Awalnya saya nggak kenal sama Suroto. memperhatikan. Iya. Sendiri. Jadi kamu yang ngangkat siapa? Kamu nggak? Kamu hanya balikannya aja ya? Balik terus Ngangkat bawa ke mobil ranger, Pak. Suroto juga ikut ya? Awalnya saya nggak kenal Suroto, Pak. Nggak tahu. Kemudian kamu tahu nggak? Ya pas tahu pas dia nongol di TV itu, Pak. Oh, bahwa itu Suroto. Tapi waktu itu dia mengangkat memang. Nggak hafal, Pak. Oh, nggak apa. Oke. Pak Oki, itu bengkelnya jauh nggak dari sini? Di sana, Bu. Kedengeran nggak suara brek gitu? Nggak kedengeran sama sekali. Jadi Pak Oki taunya dikasih tahu orang itu ya? Iya, orang naik motor, Bu. Selain mobil ranger nggak ada kan motor yang naikin korban ke motor gitu loh? Nggak ada. Mobil ranger kan? Karena Pak Oki yang ngangkat. Iya. Langsung ke mobil ranger kan? Iya. Bukan dinaikin ke motor lain, Nggak ada, balikin Bu. enggak kan? Nggak ada. Pak, Bapak kan di sini yang lihat ya waktu Iya. ada jenazahnya ada dua di sini. Bapak sempat lihat ke sini nggak ke tiang ini listrik? Ada Nggak lihat. Kalau di samping-samping sini ada ceceran darahnya nggak? Kelihatan nggak? Ada darahnya Ekinya aja banyak, Bu. Ekinya? Iya. Yang Bapak? Hanya di satu lokasi. Iya. Pokoknya titik darahnya itu dari kepala. Itu ya. Kalau sampai sini ada nggak Bapak lihat darah di sini? Nggak ngeliat. Atau ke sekitar tiang? Nggak ngeliat, Bu. Nggak Iya, nggak merhatiin saya, Bu. Dari termohon, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kondisi tempat itu seperti apa? Waktu pertama kali saksi membalikkan. Ada pecah, Pak. Pecah. Pecahnya sebelah mana? Pecah bagian depan. Pecah bagian depan. Pecah. Sama lecet-lecet bagian belakang. Pecah semuanya kacanya atau masih ada sisa? Jadi ininya apa? Yang buat tutup mulutnya tuh. Iya. Tapi kalau kacanya Masih utuh. Sama lecet-lecet di bagian belakang. lecet. Iya. Jatuh nanti. Kalau kondisi yang perempuan? Kondisi perempuan itu masih keadaan rada masih hidup. Masih. Iya. Masih ada suara? Masih ada suara rintihan. Masih ada suara rintihan ya. Ada yang menolong nggak selain saksi untuk yang korban perempuan? Ada. Ada ya? Ada. Tapi saksi nggak ketahui. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu juga yang mengangkat perempuan? Iya, Pak. Oh, dua-duanya kamu yang angkat? Iya. Kalau Eki saya enggak karena banyak darah, Pak. Vina aja. Oh, Vina yang kamu angkat. Pakai baju apa? Pakai baju pakai baju. Yang saya ingat saya itu pakai celana pendek hot pants sama baju yang sesuai yang di foto tuh, Pak. Itu ada menggunakan jaket? Nggak lihat saya. Tapi celana dalamnya nggak kelihatan kan? Enggak, Bu, nggak ada. Dia pakai apa waktu itu? Celana hot pants pendek. Iya. Pendek ya, bukan pakai rok. Enggak. Pokoknya yang katanya pembalut terbuka, celana dalam terbuka itu Suroto nggak benar, Bu. Nggak ada. Juru bicara saya. Silakan yang mulia. Juru bicara yang mana? Ada lagi? Habis, udah selesai ya? Dompet siapa jatuh tuh? Baik. Ini proses terakhir, Pak ya. Ada lagi yang kita lihat ya. Untuk sidang pemeriksaan setempat kita cukup sampai di sini ya. Selanjutnya sidangnya kita tutup untuk pemeriksaan. Yaitu sidang pokoknya maupun sidang di tempat. Ini persidangan juga, Pak. Walaupun kita lakukan di tempat. Terima kasih yang mulia. Ini kan kejadian 2016 lalu ya. Bagaimanapun di sini kan mesti ada ceritanya. Kita nggak tahu benar apa tidak secara logika atau tidak, tapi pasti di sini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini, pasti beliau juga ada di situ. Ya setidaknya kita Ibu yang pimpin, silakan, Bu. Dalam hati aja masing-masing. kita Perhatian semua.
kita baca Al-Fatihah buat Vina dan Egi. almarhum Egi dan almarhum Vina. Ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga apapun hasilnya kita tidak tahu. Ya setidaknya semoga kasus ini menjadi terang lah ya. Amin, amin. Semua menjadi terang, semua menjadi jelas ya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk sidang pemeriksaan tempat, sidangnya saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas. Terima kasih Yang Mulia. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan sidang pemeriksaan setempat di 7 lokasi. Lokasi pertama ada di SMP Negeri 11, lalu kemudian yang terakhir di Flyover Talun. Kita kembali ke lokasi, kita akan mendengarkan pernyataan Deddy Mulyadi. Dengan adanya pemeriksaan tempat itu, tidak ada satupun saksi yang melihat tentang adanya pembunuhan. Tidak ada satu saksi pun. Ya, yang ada adalah berapa orang saksi melihat terjadi kecelakaan. Antara lain si Ismail dan juga termasuk Adi Haryadi juga melihat ada, termasuk si Oki juga, bahkan saya juga bahkan Oki membalikkan mayat tersebut. Ya. Gitu. Jadi bahkan Oki yang membalikkan mayat daripada korban tersebut. Jadi inilah menjadi kesimpulan kita bahwa saya ucapkan terima kasih kepada hakim yang berkenan hadir di tempat ini. Satu saya. Jadi berarti hakim di sini sungguh-sungguh ingin membuka kasus ini dengan sebaik-baiknya. Luar biasa majelis ya. Bukan versi jaksa, di sini itu adalah 1,2 kilometer. Bayangkan katanya dipukulin di sini, setelah dipukulin orangnya dibawa ke sana 1,2 kilometer melewati jalan raya untuk dibunuh. Kemudian setelah dibunuh dibawa lagi mayatnya itu ke sini lagi 1,2 kilometer dengan di jalan raya. Ini menurut saya sangatlah tidak masuk akal menurut saya. Bagaimana orang bisa membunuh, membawa mayatnya dengan sepeda motor katanya dengan jarak 1,2 km dan di tempat umum, itu tidak mungkin. Jadi tapi karena kami kan tidak berkesimpulan begitu saja, harus kami yakinkan dan buktikan pada majelis hakim, dan majelis hakim sendiri melihat sendiri, menganalisa sendiri, memperhatikan sendiri. Mudah-mudahan majelis hakim bisa timbul keyakinannya dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk bisa membebaskan para terdakwa ini. Begitu. Prof, ya, tadi kan ada pihak dari Rudiana nih. Tadi sempat ke sini, Prof. Itu gimana tanggapannya? Ya, saya kira siapa saja kan boleh, kan sidang terbuka untuk umum. Mau datang siapa saja begitu. Sepanjang dia tidak mengganggu persidangan. Selesai, keamanan lengkap, ya, semua lengkap semua, dari Pradi juga menyiapkan. Oke, jalan ya. Oke ya. Nanti kita lanjutkan mungkin di sidang. Di pengadilan aja, di kantor pengadilan ya, pengadilan. Mobil mana? Ada di mana Om Elin? Mobil sana itu masih. Ayo.